Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan materi terkait dengan proses penyusunan standar akuntansi, isu-isu ekonomik dan politik. Materi ini akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Rengga Angelia, kemudian Saudara Rusda Eka Putra, Saudari Yuni Fatma, Saudara Ajisman, Saudari Wina Stepani. Untuk pemaparan pertama akan saya jelaskan sendiri terkait dengan latar belakang standar setting economic issues, kemudian regulasi aktivitas ekonomi, cara untuk mengkarakterisasi pengelolaan informasi, dan produksi informasi first base. Penetapan standar adalah suatu bentuk regulasi yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau legislatif suatu negara. Pemerintah biasanya mendelegasikan tanggung jawab untuk pengaturan standar dalam akuntansi ke lembaga tertentu. Badan-badan ini dapat mendelegasikan tanggung jawab penetapan standar kepada badan semi-otonom seperti IASB, ACSB, dan FASB. Hal ini sering diistilahkan sebagai regulator untuk melihat beragam badan pengaturan standar. Pembuat standar akan menjadi mediator antara kepentingan yang saling bertentangan antara investor dan manajer. Masalah yang sangat mendasar adalah bagaimana mengadakan mediasi, bagaimana mengkombinasikan laporan keuangan, dan peran kontrak yang efisien dari informasi akuntansi, atau setara bagaimana menentukan secara sosial benar jumlah dari informasi, atau dengan menyamakan kegunaan sosial marginal dari informasi untuk biaya sosial marginal, biasanya disebut dengan jumlah first base dari pengelolaan informasi. Untuk banyak produk, kekuatan pasar cukup untuk mendorong produksi mendekati first base dengan sedikit peraturan. Namun, sementara ada banyak insentif berbasis pasar bagi perusahaan untuk menghasilkan informasi. Produksi informasi first base tidak mungkin dicapai oleh kekuatan pasar saja. Alasan utamanya adalah asimetri informasi. Karena informasi akuntansi keuangan memiliki karakteristik barang publik, pemasok informasi tidak selalu mendapatkan bayaran atas informasi yang mereka hasilkan. Akibatnya, mereka akan menghasilkan relatif rendah terhadap first base. Akibatnya lagi, informasi asimetri yang mengarah kepada adverse selection and moral hazard lebih besar daripada yang diinginkan secara sosial. Kegagalan pasar ini mendukung argumen untuk regulasi pengungkapan keuangan. Namun karena sulitnya mengukur manfaat dan biaya informasi, pengatur standar juga tidak dapat mencapai first base. Karena regulasi juga ada biaya, pertanyaannya kemudian menjadi salah satu sejauh mana penetapan standar. Pengaturan standar yang terlalu sedikit menghasilkan terlalu banyak asimetri informasi seperti yang baru saja disebutkan. Terlalu banyak pengaturan standar membebankan biaya yang lebih besar pada masyarakat daripada masyarakat dari asimetri informasi yang lebih rendah. Beberapa tahun lalu, beberapa industri diregulasi memberikan kebebasan besar ke perusahaan untuk membuat keputusan pribadi mereka sendiri terkait dengan harga, jumlah, dan kualitas produk. Deregulasi diikuti oleh kepercayaan umum bahwa pasar lebih unggul dari peraturan sebagai kesadaran untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan penerbangan, pengangkutan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan pembangkit tenaga listrik adalah contoh deregulasi utama. Keyakinan pasar ini menunjukkan sedikit regulasi dalam akuntansi, yaitu kekuatan pasar dapat diandalkan untuk memotivasi perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan yang cukup. Selanjutnya terkait dengan regulasi aktivitas ekonomi. Perusahaan memiliki monopoli seperti distribusi listrik, utilitas air, kota, dan pelayanan telepon lokal. Tipe dari regulasi adalah mengambil bentuk dari tingkat regulasi, tutup harga, atau tingkat pengembalian pada modal investasi. Komunikasi dalam banyak negara dianggap cukup sensitif untuk menarik adanya regulasi.
Regulasi mempengaruhi institusi keuangan dan pasar sekuritas. Satu alasan dengan munculnya regulasi dari sifat publik yang baik, di mana regulator mencoba untuk meningkatkan pengelolaan informasi untuk mengimbangi underproduction yang timbul dari publik yang baik. Eksternalitas dan asimetri informasi menjadi sering digunakan untuk membenarkan regulasi untuk melindungi investor. Selain GAAP, kita memiliki peraturan insider trading. MD&A mengungkapkan kompensasi eksekutif dalam jaringan perwakilan manajemen, akses publik terhadap panggilan konferensi perusahaan, peraturan pengungkapan penuh dalam perspektif, dan undang-undang untuk mengatur profesi akuntansi, serta melindungi investor biasa. Peraturan tersebut juga dimaksudkan untuk memperbaiki operasi pasar tenaga kerja dan manajerial dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pasar ini bekerja dengan baik. Perhatian utama adalah regulasi merupakan persyaratan pengungkapan minimum, standar akuntansi dan audit yang diterima secara umum, dan persyaratan bahwa perusahaan publik memiliki audit. Ini merupakan istilah pengaturan standar untuk menunjukkan pembentukan berbagai aturan dan regulasi. Perhatian bahwa pengaturan standar melibatkan regulasi, keputusan produksi informasi eksternal perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak sepenuhnya bebas untuk mengontrol jumlah dan waktu dari banyak informasi yang mereka hasilkan tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus melakukannya di bawah sejumlah peraturan yang disebut sebagai standar yang ditetapkan oleh regulator. Mengingat masalah pengelolaan informasi, hal ini dapat membantu membedakan antara dua jenis informasi yang mungkin dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah informasi kepemilikan. Informasi ini mengatakan bahwa jika dirilis akan langsung memberikan pengaruh arus kas masa depan dari perusahaan. Contohnya, teknik informasi tentang hak paten yang berharga dan rencana untuk inisiatif strategi, seperti tawaran pengambil alihan atau merger. Biaya yang harus dikeluarkan manajer dan perusahaan untuk melepaskan informasi kepemilikan dapat cukup tinggi. Jenis yang kedua adalah informasi non-kepemilikan. Informasi ini menyatakan bahwa jika dirilis tidak akan langsung memberikan pengaruh pada arus kas perusahaan. Ini termasuk informasi laporan keuangan, meramalkan laba, dan rincian keuangan baru. Audit juga masuk dalam informasi non-kepemilikan. Selanjutnya terkait dengan cara untuk mengkarakterisasi pengelolaan informasi. Ada dua alasan kenapa perlu dilakukan pengelolaan informasi. Yang pertama, karena informasi diinginkan dapat menjadi komoditas, dapat dikelola dan dapat dijual. Kemudian, secara alami untuk mempertimbangkan secara terpisah biaya dan manfaat dari informasi dan apakah secara sosial benar diproduksi. Kedua, kita menginginkan cara berpikir yang terpadu tentang berbagai cara mengelola informasi agar dapat terlaksana. Informasi adalah komoditi yang kompleks. Apa yang kita maksud ketika kita berbicara dari kuantitas mengelola informasi? Ada beberapa cara untuk menjawab pertanyaan. Pertama, kita dapat memikirkan informasi yang lebih baik. Misalnya, termometer memberitahu Anda suhu dalam derajat adalah sistem informasi yang lebih baik daripada yang hanya memberitahu Anda jika suhu di atas atau di bawah titik beku. Termometer pertama memberitahu Anda semua hal yang dilakukan termometer. Termometer kedua dan termometer lainnya. Ini memungkinkan pembacaan suhu yang lebih baik. Dalam konteks akuntansi, sistem pelaporan yang lebih baik menambahkan lebih banyak detail ke laporan keuangan yang ada. Contohnya, pelaporan yang lebih baik mencakup pengungkapan catatan yang diperluas, item baris tambahan pada laporan keuangan, pelaporan segmen, dan sebagainya. Dalam hal pembahasan teori keputusan produksi informasi yang lebih baik, berarti kemampuan yang lebih baik untuk membedakan antara realisasi dengan keadaan. Misalnya, dalam masalah keputusan di mana sekumpulan keadaan alam yang relevan adalah suhu, termometer yang memberitahu Anda derajat memungkinkan pembedaannya lebih baik antara keadaan suhu yang berbeda daripada yang hanya memberitahu Anda jika suhu di atas atau di bawah titik beku. Dalam akuntansi, konsep pengungkapan penuh menyarankan produksi informasi yang lebih baik.
Pengungkapan penuh meningkatkan keinformatifan sistem informasi, memungkinkan diskriminasi yang lebih baik antara status perusahaan yang relevan. Kedua, kami dapat memikirkan informasi tambahan, misalnya kita mungkin menambahkan barometer ke termometer. Dalam konteks akuntansi, informasi tambahan berarti pengenalan sistem informasi baru untuk melaporkan hal-hal yang saat ini tidak termasuk. Contohnya, mencakup ekstensi informatif dari akuntansi nilai saat ini untuk tambahan aset dan kewajiban. Informasi keuangan berorientasi masa depan yang termasuk dalam MD&A dan pengungkapan risiko perusahaan yang diperluas. Dalam istilah teori keputusan, informasi tambahan berarti perluasan dari himpunan keadaan yang relevan di mana kinerja perusahaan bergantung. Jadi, termometer barometer melaporkan tekanan atmosfer serta suhu. Dalam akuntansi, pelaporan risiko perusahaan menyiratkan perluasan keadaan yang relevan, menambahkan, katakanlah berisiko atau tidak berisiko ke status kinerja masa depan yang tinggi dan rendah. Kami juga berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar meningkatkan kemampuan laba bersih untuk melaporkan kepengurusan manajer. Jika demikian, berarti menambahkan kinerja manajer yang baik atau buruk sebagai kondisi tambahan yang relevan. Cara ketiga, kita berpikir bahwa produksi informasi adalah dalam hal kredibilitasnya. Inti dari kredibilitas adalah penerimaan bahwa pemasok informasi memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan secara jujur. Dalam contoh termometer lagi, pembeli mengetahui bahwa pabrikan harus menghasilkan produk yang akurat agar dapat bertahan dalam bisnis. Jadi, pembeli menerima termometer sebagai representasi suhu yang kredibel. Dalam konteks akuntansi, sering disarankan bahwa audit 4 besar lebih kredibel daripada audit non-4 besar, karena perusahaan audit besar memiliki lebih banyak kerugian baik dalam hal reputasi dan poket mendalam, karena itu akan mempertahankan standar audit yang tinggi. Juga, semakin besar hukuman bagi manajer yang membocorkan informasi palsu, semakin kredibilitas investor melekat pada pengungkapan manajer. Terakhir, terkait dengan produksi informasi first base. Dalam sudut pandang masyarakat, jumlah produksi informasi hak sosial atau first base adalah jumlah yang menyamakan manfaat sosial marginal dari produksi informasi dengan biaya sosial marginal dari produksi informasi. Jumlah informasi ini menciptakan pai terbesar dari manfaat informasi bagi masyarakat. Produksi tambahan apapun akan membutuhkan biaya lebih dari manfaat yang dihasilkan. Demikian pula, jika produksi yang kurang, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari produksi lebih banyak. Banyak manfaat dan biaya produksi informasi dibahas pada bab ini. Manfaatnya termasuk keputusan investasi yang lebih terinformasi, kemungkinan biaya modal yang lebih rendah untuk perusahaan yang memproduksi informasi, dan pasar yang bekerja lebih baik karena kepercayaan investor yang lebih besar akibat seleksi merugikan yang lebih rendah dan moral hazard. Manfaat lain dari produksi informasi termasuk pengurangan kekuatan monopoli karena peningkatan kemampuan calon peserta industri untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan, identifikasi tepat waktu dari perusahaan yang gagal, pelaporan tentang penata layanan, dan situasi di mana informasi yang dirilis oleh suatu perusahaan menghasilkan informasi tentang perusahaan lain. Biaya produksi informasi termasuk biaya langsung untuk menyiapkan dan mengeluarkan informasi, kemungkinan rilis informasi kepemilikan, dan kemungkinan peningkatan biaya kontrak yang dihasilkan, misalnya dari volatilitas pendapatan yang lebih besar yang dihasilkan oleh akuntansi nilai wajar. Untuk beberapa industri kompetitif dengan sejumlah besar perusahaan dan pelanggan, seperti pertanian dan komoditas lainnya, kekuatan pasar dapat menghasilkan jumlah produksi ekuilibrium yang mendekati terbaik pertama dengan regulasi yang relatif sedikit. Namun, karakteristik informasi dan berbagai biaya dan manfaatnya bagi masyarakat begitu kompleks dan beragam, sehingga kekuatan pasar saja tidak mungkin menjadi first base. Demikian
pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rusda Eka Putra. Kepada Saudara Rusda dipersilakan. Baiklah, saya Wina Stefani akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai kegagalan pasar dalam produksi informasi. Kegagalan pasar dalam produksi informasi ada 4 jenis. Yang pertama, eksternalitas dan free riding. Eksternalitas adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang membebankan biaya atau manfaat pada perusahaan atau individu lain, di mana entitas yang menciptakan eksternalitas tidak dikenakan biaya atau tidak menerima pendapatan. Free riding adalah penerimaan manfaat dari eksternalitas oleh perusahaan atau individu dengan sedikit atau tanpa biaya. Aspek penting dari eksternalitas dan free riding ini adalah biaya dan manfaat dari memproduksi informasi yang dirasakan oleh perusahaan akan berbeda dengan biaya dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kemudian, kegagalan pasar dalam produksi informasi untuk jenis yang kedua adalah adverse selection problem. Adverse selection problem ini ada 2 versi. Yang pertama, pasar insider trading, yaitu apabila terdapat peluang bagi orang dalam, termasuk manajer, untuk menghasilkan keuntungan lebih dengan melakukan trading berdasarkan informasi orang dalam mereka, maka orang-orang akan bersedia memanfaatkan kesempatan itu. Inilah yang disebut dengan insider trading. Kemudian untuk versi yang kedua dari adverse selection adalah adverse selection ini akan muncul ketika manajer yang mengetahui kabar buruk tentang masa depan perusahaan, namun manajer tidak mengumumkan informasi tersebut, sehingga perusahaan mungkin tidak dapat menghindari atau setidaknya menunda dampak negatif bagi perusahaan. Kurangnya ketepatan waktu juga merupakan kegagalan untuk menyampaikan informasi. Jenis ketiga dari kegagalan pasar dalam produksi informasi adalah the moral hazard problem. The moral hazard problem ini adalah terjadi ketika para manajer mungkin bisa menyamarkan laba dan menghasilkan keuntungan yang rendah dengan melakukan manajemen laba yang oportunistik atau dengan mengurangi pengungkapan sukarela. Dengan demikian, terlepas dari pasar kerja manajerial dan kontrak insentif, investor juga akan memperhatikan moral hazard dan manajemen laba yang buruk. Kemudian yang keempat, jenis kegagalan pasar dalam produksi informasi adalah unanimity atau kebulatan suara. Artinya, karakteristik ekonomi dengan pasar yang tidak bekerja dengan baik merupakan ketiadaan kebulatan yang berasal dari pengaruh seleksi yang merugikan dan moral hazard ini. Jika pasar bekerja dengan baik, pemegang saham akan bulat dalam kemurahan hati dalam mendukung manajer memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Kemudian, penjelasan selanjutnya terkait dengan slide kelompok kami adalah penjelasan insentif kontraktual untuk produksi informasi. Contoh dari insentif kontraktual itu adalah dorongan untuk memproduksi informasi privat muncul dari kontrak yang diikuti oleh perusahaan. Informasi diperlukan untuk memonitor ketaatan terhadap kontrak. Misalnya, jika usaha manajerial tidak dapat diamati, ini akan mengarah pada suatu kontrak insentif yang didasarkan atas hasil operasi perusahaan. Juga, suatu audit akan menambah kredibilitas terhadap net income yang dilaporkan, sehingga baik pemilik dan manajer perusahaan bersedia menerima net income yang dilaporkan sebagai ukuran yang andal atas kinerja manajemen. Di dalam insentif kontraktual untuk produksi informasi, ada istilah teorema Quase. Teorema Quase adalah mekanisme kunci untuk produksi informasi untuk kontrak dikembangkan dari sebuah makalah klasik oleh Ronald Quase tahun 1960. Quase menunjukkan kondisi di mana masalahnya eksternalitas dapat diinternalisasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan regulasi. Demonstrasinya telah dikenal sebagai teorema Quase. Saya Yuni Fatma akan menjelaskan materi selanjutnya tentang insentif berbasis pasar untuk produksi informasi. Beberapa pasar terlibat pasar kerja manajerial terus mengevaluasi kinerja manajer secara konstan. Akibatnya, manajer yang melepaskan informasi palsu, tidak lengkap, atau bias akan merusak reputasi mereka. Meskipun pertimbangan reputasi tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan kontrak insentif, mereka mengurangi jumlah insentif yang dibutuhkan.
Kerugian yang diharapkan dari risiko, seleksi dan estimasi yang merugikan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Jika manajer tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan dapat dikenai pengambil alihan, yang jika berhasil sering mengakibatkan penggantian manajer. Semakin tidak puas para pemegang saham, semakin besar kemungkinan tawaran pengambil alihan tersebut akan berhasil. Akibatnya, pasar pengambil alihan juga memotivasi para manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan implikasi untuk produksi informasi sesuai dengan kinerja manajerial dan pasar modal. Selanjutnya, lebih dekat pada insentif berbasis pasar. Yang pertama, prinsip pengungkapan. Sebuah argumen sederhana dapat dibuat untuk menunjukkan bahwa seorang manajer akan melepaskan informasi baik atau buruk. Ini dikenal sebagai prinsip pengungkapan. Jika investor rasional tahu bahwa manajer memiliki beberapa informasi yang berguna untuk keputusan, namun tidak tahu apa itu, mereka akan berasumsi bahwa jika menguntungkan, manajer akan melepaskannya. Namun, jika investor tidak mengamati manajer yang melepaskannya, mereka akan menganggap yang terburuk dan menurunkan nilai pasar dari saham perusahaan. Argumen ini diperkuat oleh insentif manajer untuk menjaga agar harga saham perusahaan tidak turun. Prinsip pengungkapan beroperasi dalam banyak situasi, namun tidak selalu berhasil. Yang kedua, prinsip penelitian keterbukaan empiris. Sesuai dengan prinsip pengungkapan, pasar tahu bahwa manajer memiliki informasi. Informasi yang dilepaskan di bawah prinsip pengungkapan bersifat kredibel. Artinya, perusahaan harus tahu bahwa manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan sepenuhnya. Selanjutnya, yang ketiga, signaling. Sinyal adalah tindakan yang diambil oleh manajer high type yang tidak rasional jika manajer tipe rendah melakukannya. Persyaratan yang diperlukan untuk sebuah sinyal lebih murah bagi manajer tipe tinggi dengan tipe rendah. Inilah yang memberi sinyal kredibilitasnya. Karena saat itu irasional untuk tipe rendah meniru tipe tinggi dan pasar tahu itu. Teori pensinyalan berfungsi sebagai argumen tandingan untuk penyempurnaan GAAP secara terus-menerus sehingga dapat menghilangkan pilihan kebijakan akuntansi. Yang keempat, penelusuran informasi pribadi. Sampai saat ini, penyelidikan insentif berbasis pasar untuk pelepasan informasi berpusat pada manajer. Tingkat pelepasan informasi yang tinggi dapat memperbaiki reputasi manajer, menurunkan estimasi investor, dan mengurangi biaya modal perusahaan terhadap keuntungan perusahaan dan manajer. Dengan demikian, tanggung jawab ada pada manajer untuk melepaskan informasi. Selanjutnya, apakah perusahaan yang diperbaiki untuk pengungkapan superior? Teori. Jika kekuatan pasar memotivasi pengungkapan yang superior, perusahaan harus mendapatkan keuntungan melalui bagian yang lebih tinggi. Manfaat ini dapat dicapai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan investor untuk melakukan diversifikasi. Namun, hanya sebagian investor yang mengetahui tentang masing-masing perusahaan. Akibatnya, investor tidak dapat sepenuhnya melakukan diversifikasi untuk menghilangkan risiko istimewa mereka. Dan sebagai akibat dari risiko ini, biaya modal perusahaan lebih besar daripada yang diberikan oleh CAPM. Jika perusahaan dapat meningkatkan ukuran subset investornya, maka pengungkapan yang superior, biaya modal akan turun dan kenaikan nilai pasarnya sama hal-hal yang lain. Akibatnya, risiko istimewa dikurangi melalui diversifikasi lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan tentang setting standar terkait dengan masalah ekonomi. Pertanyaan tentang sejauh mana standar untuk produksi informasi harus diterapkan adalah sebuah pertanyaan kompleks dan penting bagi akuntan. Karena standar sebagian besar menentukan lingkungan tempat akuntan beroperasi. Tingkat penetapan standar juga penting untuk ekonomi pasar. Saat ini kami menyaksikan regulasi substansial dari keputusan produksi informasi perusahaan. Peraturan ini mencakup perundang-undangan, perdagangan orang dalam, dan undang-undang untuk mengatur pengungkapan penuh. Mereka juga memasukkan undang-undang untuk menetapkan profesi akuntansi dan audit.
Namun, apakah tingkat penetapan standar yang diberlakukan oleh regulator diinginkan secara sosial terbuka untuk diperdebatkan karena ada banyak insentif bagi perusahaan untuk menghasilkan informasi? Teori menyarankan sejumlah alasan mengapa perusahaan secara sukarela menghasilkan informasi. Ini berasal dari kebutuhan informasi kontrak dan kekuatan pasar. Pensinyalan adalah kendaraan penting untuk penyampaian informasi yang kredibel. Baiklah, saya Anjisman akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita akan membahas mengenai penetapan standar atas isu politik. Regulasi adalah suatu aktivitas politik yang esensial. Hal tersebut bukan dimaksudkan sebagai paham kritis, juga tidak menjadi kepentingan publik. Semenjak kesejahteraan sosial tidak dapat diukur, tidak ada kriteria untuk menentukan kebijakan apa yang akan memaksimumkan kepentingan publik. Konsekuensinya, kepentingan publik suatu bangsa adalah pemahaman yang terbaik di dalam suatu konteks politik dengan referensi redistribusi khusus atas pendapatan dan kekayaan yang dianjurkan. Kemudian, di dalam isu politik ini terdapat dua teori regulasi. Yang pertama yaitu public interest theory atau teori kepentingan publik, dan yang kedua yaitu interest group theory atau teori kepentingan kelompok. Public interest theory ini mempunyai pandangan bahwa regulasi haruslah dapat memaksimumkan kesejahteraan sosial, karena regulasi merupakan hasil dari permintaan publik atas koreksi kegagalan pasar. Regulator berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan publik. Walaupun pandangan tersebut merupakan pandangan yang ideal, namun pada implementasinya masih mengalami berbagai masalah. Kemudian yang kedua, yang interest group theory itu berpandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam kepentingan kelompok. Teori kepentingan kelompok daripada regulasi meninjau bahwa suatu industri beroperasi mewakili sejumlah kelompok kepentingan atau konstituen. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu standard setting in Canada and the United States. Terdapat beberapa standar setting yang ada di Amerika dan juga di Kanada. Di antaranya yang pertama The Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA. The CICA merupakan sumber utama bagi standar akuntansi dana auditing di Kanada. Kewenangan ini adalah yang tertinggi karena memiliki status legal khusus. Kemudian yang kedua, The Ontario Securities Commission atau OSC. OSC ini bertugas melindungi investor dari praktek yang tidak adil, tidak layak, dan dari kecurangan untuk membantu mengembangkan capital market dan fair yang efisien serta menjaga keyakinan publik atas integritas mereka. Kemudian yang ketiga yaitu The Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini didirikan untuk membentuk dan memperbaiki standar akuntansi keuangan dan pelaporannya sebagai panduan dan pendidikan bagi publik di US. Untuk memenuhi tujuan ini, FASB berusaha untuk meningkatkan kegunaan pelaporan akuntansi keuangan dengan berfokus pada konsistensi dan kemampuan perbandingan dengan menyesuaikan standar-standar untuk perubahan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi, serta dengan meningkatkan pemahaman publik mengenai karakter khusus dan tujuan informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat yaitu The Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC ini didirikan di USA pada tahun 1034 untuk mengatur perdagangan pada sekuritas perusahaan-perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan lebih dari satu negara bagian dan memiliki ukuran tes tertentu. Sebagai bagian dari tugasnya, SEC memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para investor mendapatkan penawaran informasi yang memadai. Sebagai konsekuensinya, SEC memiliki kewajiban untuk mengeluarkan standar-standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan di bawah juridiksinya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu The International Accounting Standard Board atau IASB. Pemenuhan terhadap standar IASB ini adalah tidak mandatori. Pemenuhannya tergantung pada masing-masing negara dan perusahaan. Ada perundang-undangan pada suatu negara meminta perusahaan untuk menyelesaikan dengan standar IASB, tetapi ada pula yang tidak. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu hubungan pada teori regulasi.
Dalam penyusunan standar memiliki karakteristik proses penyesuaian. Pemilihan standar akuntansi seperti FASB, IASB, dan HCSB itu sebaiknya mempertimbangkan konflik antar konstituensi ketimbang pada unsur proses perhitungan. Pertimbangan ini menganggap bahwa teori kelompok kepentingan regulasi mungkin lebih baik sebagai prediktor standar baru daripada teori kepentingan publik. Selanjutnya untuk bagian yang keempat adalah istilah dalam standar akuntansi. Salah satu sarana penunjang yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi adalah standar akuntansi yang memungkinkan terlaksananya sistem informasi manajemen dengan baik. Standar akuntansi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi yang bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi merupakan landasan atau petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktek atau kegiatan di bidang akuntansi agar laporan keuangan lebih berguna dan tidak menyesatkan. Hal ini diperjelas oleh Ikatan Akuntansi Indonesia di dalam Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi sosial lainnya. Adalah sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Oleh karena itu, maka standar akuntansi merupakan suatu pedoman yang wajib ditaati bagi mereka yang melakukan kegiatan di bidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Tapi perlu diingat bahwa standar akuntansi keuangan sebagai suatu pedoman yang diikuti kebiasaan tentulah bukan merupakan pedoman yang sifatnya universal dan berlaku mutlak sesuai keadaan, waktu, dan tempat. Standar akuntansi keuangan dalam perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lain, misalnya pandangan para ahli di bidang akuntansi, perkembangan politik dan ekonomi, peraturan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, bagian yang kelima yaitu penetapan standar akuntansi. Tujuan dari penetapan standar akuntansi ini yang pertama itu penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Yang kedua, kebutuhan standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan. Dan yang ketiga, informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunanya. Dan yang keempat, dalam menentukan standar akuntansi itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama, representative faithfulness, yaitu pendekatan yang menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Kemudian satu lagi yaitu ekonomi konsekuen, di mana pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekuensi ekonomi yang menguntungkan. Pendekatan ini cenderung lebih mengarah kepada penentuan standar yang memiliki pengaruh positif. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian yang keenam, yaitu kriteria penyusunan standar. Standar-standar yang disusun seharusnya tidak hanya menjadi keputusan yang bermanfaat, tetapi standar tersebut juga harus dapat diterima oleh konstituen yang lainnya termasuk oleh manajemen. Oleh sebab itu, maka terdapat beberapa kriteria yang harus diingat ketika mencoba memahami penentuan standar. Yang pertama yaitu decision usefulness atau keputusan yang bermanfaat. Kriteria keputusan yang bermanfaat ini didasarkan pada informasi dan perspektif pengukuran terhadap laporan finansial dan kajian pasar modal secara empiris. Bukti empiris menyatakan bahwa faktor keamanan merespon informasi akuntansi dan menjadikan persepsi para investor terhadap informasi menjadi sangat bermanfaat. Selanjutnya, untuk kriteria yang kedua yaitu mengurangi informasi asimetri. Di dalam hal ini, penyusunan standar harus menggunakan pengurangan informasi asimetri dalam modal dan manajerial pasar tenaga kerja sebagai kriteria standar baru. Pengurangan informasi asimetri dapat meningkatkan operasi pasar. Hal ini akan memperluas likuiditas pasar, mengurangi fenomena lemot dan menghasilkan keuntungan sosial. Selanjutnya, untuk kriteria yang ketiga yaitu konsekuensi ekonomi standar baru. Salah satu konsekuensi dari standar baru adalah biaya yang akan diadakan pada perusahaan-perusahaan dan para manajer menyetujui standar tersebut. Hal ini terjadi di luar biaya kantong yang menghasilkan informasi mandat baru.
Kurangan kebebasan manajer memilih kebijakan akuntansi yang berbeda sering hasil apabila standar pertimbangan ini menyatakan bahwa penentu standar hanya membuat. Kemudian untuk kriteria yang terakhir yaitu aspek politis penyusunan standar. Konsekuensi ekonomis berdampak pada aspek politis penyusunan standar. Penyusunan standar harus merekayasa konsensus yang memadai agar konstituensi dapat menerimanya. Proses penyusunan standar haruslah konsisten dengan interest group theory of regulation. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi kelompok kami mengenai proses penyusunan standar akuntansi berdasarkan isu-isu ekonomi dan isu politik. Jika terdapat kesalahan atau banyak kekurangan yang kami sajikan di dalam presentasi ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kami minta koreksi kepada pendengar dan pembaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.